Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semua mahasiswa, anak-anakku, dan teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, dan yang terpenting kita semua tetap selalu semangat. Mahasiswa Ibu, baik yang reguler maupun yang program RPM, Rekognisi Pembelajaran Lampau dari programnya Kementerian Kesehatan, semoga kalian semua, walaupun tidak bisa kuliah tatap muka, belajar dari rumah, tapi senantiasa terus semangat. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, Ibu berharap kalian tidak lupa dengan Ibu. Saya Bu Sinta, alias Bunda Cinta, yang akan membersamai kalian dalam mata kuliah psikologi, khususnya psikologi kesehatan. Ya, teman-teman semua, Ibu selalu berharap bahwa bagi kalian yang sekarang sedang menempuh kuliah atau sedang mempersiapkan penelitian, sedang mau ujian KPI, dan kita bersama-sama berharap nanti akan bisa wisuda sama-sama. Ibu selalu berharap bahwa semua mata kuliah, termasuk di dalamnya mata kuliah psikologi, harapannya adalah bukan cuma sekedar kuliah yang sekedar teori di atas kertas. Bukan hanya kuliah yang dapat nilai di ijazah, tapi setelah itu selesai. Yang ingin Ibu pastikan kepada kalian adalah ilmu yang kami berikan dari dosen-dosen, harapannya yang terpenting bisa kalian aplikasikan dalam hidup kalian sehari-hari. Ya, teman-teman semuanya, ketika kita berharap untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, teman-teman, di video kali ini Ibu akan sedikit memberikan resume tentang apa saja sebenarnya yang akan kita dapatkan dari mata kuliah psikologi bagi kalian para calon tenaga kesehatan atau kalian yang sudah menjadi tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit dan instansi kesehatan seluruh Indonesia. Oke, teman-teman semua, satu yang perlu kita pastikan ya, kenapa kita semua harus terus semangat dalam mengikuti proses pendidikan. Ibu berkali-kali katakan bahwa yang namanya pendidikan adalah salah satu proses pendidikan adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup kita nanti. Pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi kalau kita nanti mau hidupnya jauh lebih baik, mau hidupnya lebih berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan, salah satu caranya adalah kita harus mau mengikuti proses pendidikan. Salah satu cara mengikuti proses pendidikan adalah untuk sungguh-sungguh mengikuti kuliah. Memberikan video ini, kalian menyimak video ini adalah salah satu bagian dari mengikuti proses kuliah. Ya, teman-teman, ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa yang namanya belajar itu adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Semakin banyak kita belajar, akan semakin kita tahu bahwa sebenarnya masih banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi, ayo terus saling semangat belajar, terus saling memberi informasi satu dengan yang lain. Harapannya adalah tentu saja ilmu pengetahuan kita semakin meningkat, dibarengi dengan karakter diri yang juga semakin baik. Tujuan akhirnya adalah kualitas kita nanti akan juga semakin baik. Ya, teman-teman semua, Ibu akan secara singkat mengulang saja. Bagi kalian yang sudah lulus, ini mungkin dapat berguna untuk kalian untuk mengingat kembali ketika bertemu Bunda Cinta kemarin itu ngomongin apa sih di psikologi. Bagi kalian yang belum lulus, yang akan mengulang lagi nanti semester depan, semoga semakin memantapkan lagi, tidak salah kita belajar psikologi. Ya, apa sih hubungannya sebenarnya belajar psikologi dengan kesehatan? Bukannya saya kuliahnya di Politeknik Kesehatan. Ada yang program studi teknologi transfusi darah, ada yang program studi rekam medis, ada yang program studi farmasi seperti asisten apoteker. Kenapa ya kok harus belajar psikologi? Apa pentingnya psikologi bagi seorang tenaga kesehatan? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, teman-teman, psikologi itu berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi itu berarti ilmu jiwa. Sebelum menjadi ilmu pengetahuan seperti sekarang ini yang berdiri sendiri, dulu psikologi itu dipelajari oleh ilmu filsafat dan juga ilmu
faal. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang psikologi sudah berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu. Ada yang berupa fakultas, ada juga yang berupa prodi, program studi. Nah, kali ini Ibu mendapat tugas untuk mengajar mata kuliah psikologi bagi kalian tenaga kesehatan di Politeknik Kesehatan. Jadi Bu, psycho atau jiwa itu kan bersifat abstrak. Begitu ya Bu Sinta? Iya betul. Jadi jiwa itu abstrak, artinya tidak nampak, tidak kelihatan. Oh, berarti kita itu belajar sesuatu yang tidak kelihatan. Berarti mata kuliahnya Bu Sinta itu mata kuliah ilmu gaib. Nah, bisa jadi ya, mata kuliah ilmu gaib, jangan-jangan dosennya juga dari alam gaib. Bukan begitu ya. Jadi karena jiwa itu tidak kelihatan, belajar sesuatu yang kelihatan saja itu tidak mudah. Apalagi belajar sesuatu yang tidak kelihatan. Kalian di kampus banyak kan mata kuliah yang pada umumnya itu belajar tentang darah, belajar tentang obat, farmasi yang rekam medis, belajar tentang data pasien atau coding penyakit dan seterusnya. Itu kelihatan. Tapi ternyata sulit. Apalagi belajar sesuatu yang tidak nampak. Jadi gimana dong kita belajar psikologi ini, Bu? Susah dong belajar sesuatu yang tidak nampak. Ya, karena tidak mudah belajar sesuatu yang abstrak, maka dunia psikologi itu mengimplementasikan ekspresi dari jiwa ke dalam bentuk disebut dengan perilaku, sikap, ataupun respon dari individu yang dapat menggambarkan tentang isi jiwa tersebut. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kita belajar psikologi itu apa maksudnya? Belajar tentang perilaku manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa si manusia itu sendiri. Yang kita pelajari bukan jiwanya, tapi perilakunya, sikapnya. Kenapa kok seseorang itu bisa begitu? Kenapa kok pasien itu sama-sama antri, yang satu ada yang sabar, yang satu ada yang nggak sabar. Ada hubungannya nggak ini dengan kepribadiannya? Ada hubungannya nggak ini dengan latar belakang masa lalu dan sebagainya? Itu yang kita pelajari. Ya, teman-teman semua, yang penting kalau belajar itu harus happy dulu ya. Jadi kalau udah kuliahnya nggak happy, ilmu apapun, semudah apapun, nggak dapet. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang reguler itu juga bisa lihat dari semangatnya teman-teman kakak-kakak kalian yang RPL. Usia sudah tidak lagi muda, tapi semangat belajarnya tetap tinggi. Masalahnya banyak, di rumah sakit juga banyak urusan, tekanan, sudah punya keluarga pula, harus ikut kuliah. Aduh, kuliahnya soalnya ujiannya sulit-sulit pula. Tapi harus selalu happy. Bu, hidupku kok nggak pernah lepas dari masalah sih? Bu, iya, karena hidup ini memang identik sama yang namanya masalah. Kalau tidak mau punya masalah, tidak usah hidup aja. Jadi kalau kita masih diberi jiwa, diberi raga untuk hidup, artinya kita mau terus berteman dengan masalah. Sekarang tugas kita adalah bagaimana bisa menghadapi setiap masalah yang datang untuk bisa kita sama-sama selesaikan. Ya, teman-teman semua. Jadi apa sebenarnya manfaat belajar psikologi bagi kita yang ada di dunia kesehatan? Bagi seorang tenaga kesehatan, psikologi itu dapat berguna untuk memahami perilaku dan kepribadian orang lain. Terutama di dalamnya adalah perilaku para pasien, keluarga pasien, atau juga perilaku masyarakat pada umumnya. Ketika suatu hari nanti, para nakes mendapat tugas untuk turun atau terjun ke lapangan ketika memberi penyuluhan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Kenapa sih Bu kita harus bisa memahami kepribadian orang lain, memahami perilaku orang lain? Oh iya, karena tugasnya para nakes itu setiap hari berhubungan dengan orang lain. Jadi tidak bisa kita mengelak untuk mengatakan misalnya, aku tuh orangnya pemalu, aku tuh sukanya kerja di belakang layar aja, di depan komputer, depan laptop. Jadi aku tuh males banget kalau menghadapi pasien. Ya udah nggak usah kuliah di jurusan kesehatan kalau seperti itu. Kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain, artinya suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus siap berhadapan dengan kepribadian orang yang berbeda-beda. Begitu? Ya, karena kita terutama ya, bekerja di rumah sakit, bekerja di instansi kesehatan, yang kita lakukan adalah apa? Kita ini sedang menjual jasa. Menjual jasa
pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan jasa, kita kan bukan jualan barang, kita jual jasa. Jadi yang dijual apa? Yang dijual adalah bagaimana service excellent, bagaimana pelayanan yang terbaik dalam menghadapi setiap customer, dalam hal ini pasien yang datang ke tempat kita. Apakah itu rumah sakit, apakah itu PMI, apakah itu dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, kembali ke yang tadi. Kenapa kita harus memahami kepribadian yang berbeda-beda? Karena dalam psikologi itu dikatakan bahwa setiap manusia itu unik dan berbeda. Teorinya disebut dengan teori individual differences. Artinya, setiap manusia itu terlahir unik dan berbeda. Jadi ketika menghadapi pasien A, itu tentu berbeda dengan ketika menghadapi pasien B. Menghadapi pasien misalnya di sebuah tempat berbeda dengan menghadapi pasien di tempat dan budaya yang lain. Itu adalah dasar kenapa kita harus bisa melayani pasien dengan baik dan bisa memahami, mengerti kenapa kepribadian mereka itu berbeda. Sampai di sini bisa diterima? Jangankan kepribadian pasien, kita sendiri saja ini sebenarnya pribadi yang unik dan berbeda. Jadi sejauh mana tapi unik dan berbedanya itu masih dapat dikategorikan normal. Nanti ada penjelasan tersendiri di salah satu pertemuan kita nanti. Subjudulnya adalah psikologi normal dan abnormal. Gitu ya. Jadi yang harus kita benahi di benak kita adalah, oh psikologi itu bukan mata kuliah tentang ilmu orang gila ya. Nah itu yang sering salah seperti itu. Belajar psikologi itu kayaknya ini banget deh untuk belajar orang-orang yang gila atau orang-orang yang stres. Bukan seperti itu. Belajar psikologi adalah belajar bagaimana memahami perilaku orang lain. Tentu saja di dalamnya juga kita nantinya manfaat utamanya adalah mampu memahami perilaku kita sendiri. Jadi ya, konsep utamanya. Sebelum belajar memahami orang lain, mari kita belajar untuk memahami diri kita sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memahami orang lain kalau ternyata memahami diri sendiri saja belum bisa. Harapan Ibu, mahasiswa Ibu adalah pribadi yang sudah lewat levelnya. Artinya apa? Sudah lewat masanya, sudah tidak lagi bingung dan galau dengan masalah-masalah di dirinya. Aku tuh udah, kalaupun kita punya masalah, tapi kita tahu masalah kita di mana, sumbernya di mana, cara menyelesaikannya di mana. Jadi ketika kita bisa paham dengan diri kita sendiri, insya Allah nanti akan lebih mudah dalam memahami orang lain. Bagaimana mungkin sudah jadi mahasiswa di Politeknik Kesehatan misalnya udah semester 5, semester 4, atau sudah jadi nakes bahkan di rumah sakit, katakanlah sudah 7 tahun, 10 tahun, tapi masih sering berkata, aku tuh sebenarnya maunya gimana ya? Aku tuh sebenarnya cocok nggak sih ya kerja di PMI? Aku tuh sebenarnya gimana sih kalau melayani pasien itu di pendaftaran? Aku tuh gimana? Masih gimana? Aku tuh sebenarnya mungkin ada jalan lain dan seterusnya. Itu berarti kita belum memahami diri kita sendiri. Bekerja dengan membawa sejuta masalah, padahal kita akan menghadapi pribadi yang unik, ini bisa jadi akan menimbulkan masalah baru. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi hidup ini dinamis ya, dengan segala macam masalah. Iya, Ibu minta tolong ketika menghadapi masalah, ayo kita belajar mencari penyelesaiannya dengan menggunakan ukuran kita sendiri. Artinya, bagaimana kita belajar mengukur baju dengan menggunakan badan kita sendiri. Menggunakan sepatu dengan ukuran kaki kita sendiri. Ketika sibuk melihat masalah ukurannya dengan orang lain, maka tidak akan pernah selesai. Ibu pernah katakan kan di ruang kelas kalian, bahwa sibuk melihat betapa indahnya hidupnya orang lain hanya akan menambah beban masalah kita. Bahwa sebenarnya hidup ini, kalau orang Jawa bilang, itu hanya sawang sinawang. Apa yang kita lihat dari orang lain, itu belum tentu sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi.
Jadi berhenti teman-teman membandingkan hidupnya orang lain dengan hidup kita. Don't judge the book by the cover. Jangan lihat buku itu hanya dari sampul luarnya aja. Lihat di IG, lihat di sosmed, hidupnya orang lain sepertinya enak banget. Itu belum tentu kok yang terjadi seperti itu. Jadi rumput tetangga memang selalu nampak lebih hijau. Makanya saya kalau beli rumah, cari rumah yang tetangganya punya rumput. Supaya tidak sibuk membandingkan dengan betapa hijaunya rumputnya orang lain. Ya teman-teman, di masa sulit seperti ini, di masa prihatin seperti ini, satu pemahaman yang ingin Ibu pastikan kepada kalian adalah bahwa teman-teman harus punya pemahaman bahwa yang namanya sehat itu bukan hanya sehat badannya, tapi juga konsep dasar psikologi kesehatan itu mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya perilaku hidup sehat atau sakit itu bukan hanya tentang badan, tapi yang terpenting adalah tentang jiwa kita, mental kita. Ketika sekarang di masa wabah penyakit virus corona, orang sibuk bagaimana kita selalu mencuci tangan, bagaimana memakai masker, dan lain sebagainya. Yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana selain menjaga kesehatan raga, kita juga bisa menjaga terus kesehatan jiwa. Jadi kesehatannya komplit ya teman-teman, fisik dan psikis. Percuma cuci tangan terus, tapi mentalnya error. Mental error ini yang bikin imunnya nanti terus menurun. Itu yang bikin virus jadi gampang masuk ke tubuh kita. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua mahasiswa bisa terus menyeimbangkan bagaimana kita terus menjaga kesehatan raga dan juga kesehatan jiwa kita. Semuanya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, kita bisa segera bertemu. Ujiannya, yang juga mau ujian karya tulis ilmiahnya, tidak perlu lewat online, tapi bisa bertatap muka, itu akan lebih seru lagi, lebih dapat maknanya, dan yang terutama mudah-mudahan nanti wisuda kita bulan September bisa berjalan dengan lancar. Begitu kira-kira sedikit resume dari tentang apa hubungannya psikologi dengan kesehatan. Ya, jadi pelayanan, memberikan pelayanan terbaik di dunia jasa, di instansi kesehatan, bagaimana bisa memuaskan semua pengunjung yang datang, tapi juga kita bekerjanya dengan mental yang sehat. Semua orang, apakah itu sakit ataupun sehat, semua orang itu menginginkan pelayanan yang terbaik. Para tenaga kesehatan yang berkualitas secara kualitas raga dan jiwa, kualitas fisik dan psikis, insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pasien dan keluarga pasien. Begitu teman-teman semua, tetap semangat, terus berdoa. Kita akan bertemu lagi di episode-episode yang berikutnya di subtopik mata kuliah Ibu ini dengan penjelasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Cinta. Salam cinta untuk kalian semua.